Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Takbire fasal wal mashu alal khuffaini iku jaizun. Wal mashu utawi ngusap, oleh ngusap al khuffaini ing atase muza loro, khobare mashu iku jaizun, iku wenang apa mashu. Jadi iki membahas masalah muzah. Dua muzah iku diperbolehkan diusap, tapi dengan catatan bisalah sati syara'ita, kelawan telu pira-pira syarat. Jadi ketika nantinya orang iki wudu iku kan memang dalam wudu ada rukun, yaitu membasuh dua kaki sampai mata kaki, sampai kemiren. Tetapi ketika dia memakai muzah, itu tidak kok membasuh, enggak, tapi cukup dengan diusap menggunakan air. Diusap tak wis cukup. Nah, enggak harus dia mau dibasuh, tapi misalkan dibasuh, lah itu berarti muzah nantinya harus dicopot. Nah, itu mau. Jadi pemasangan muzah iku hukum asal yang sebelum pemasangan muzah iki wudu dengan dibasuh kakinya, tapi nek menggunakan muzah iki enggak perlu dicopot muzah, tapi cukup diusap menggunakan air. Dalam pemasangan muzah sendiri iku diperbolehkan mengusap dalam wudu, tapi dengan 3 syarat. Nah, 3 syarat harus terpenuhi ketika dia wudu, iku nggak perlu nyopot muzah, cukup hanya diusap tok. Nah, muzah iku berada di kaki seperti sepatu, tapi biasanya muzah iku terbuat dari kulit. Rupane salah sayap tadi, rupane yen to ngawiti sapa wong lubsahuma ing nganggo muzah loro. Oleh ngawiti nganggo mau ba'da kamalit toharati ing dalam sause sempurnane sesuci. Dia diperbolehkan memakai muzah ketika memang sudah bersuci secara sempurna. Jadi wudu dulu, wudu secara sempurna, membasuh kaki terus tertib. Lah, ketika sudah wudu secara tertib, secara sah, lah baru muzah ini dipakai. Lah, kok ketika muzah sudah dipakai kok dia hadas misalkan, setelah 1 jam kemudian hadas. Nah, iku enggak perlu muzah iki dicopot dalam wudu, enggak, cukup wudu seperti biasa, wajah, tangan, ilakhirihi. Ketika sudah sampai pada rukun membasuh kaki, iku tidak wajib dibasuh kakinya, tapi cukup hanya diusap saja. Jadi wudu, setelah wudu sempurna kaki dibasuh tertib, lah baru memakai muzah. Ketika nantinya kok ternyata batal misalkan 1 jam kemudian wudune, lah iku wudunya yang kedua iki mau setelah pemasangan muzah, setelah sempurna bersuci, iku cukup hanya mengusap kakinya. Tetap wajah dibasuh, tangan dibasuh, cuman dalam anggota kaki iku tidak wajib dibasuh, cukup hanya diusap. Sing kedua wa ayakuna lan yen to ana apa muzah loro, ana iku satira ini iku nutupi karone. Nutupi neng di 5 hali ghuslil fardi maring panggonane basuh fardu, bayane minal qodama ini saking delamaan luru. Syarat kedua ketika muzah iki mau dipakai, iki harus bisa menutupi tempat basuhan fardu, yaitu delamaan. Jadi dua muzah iki mau harus menutupi kaki sampai mata kaki. Jadi kok kurang dari mata kaki nggak sah, seperti sepatu itu nggak cukup dalam muzah. Jadi sepatu itu tidak bisa dijadikan sebagai muzah. Karena apa? Sepatu sendiri itu terkadang itu tidak sampai mata kaki. Nah, itu masalah di situ. Jadi muzah itu memang terkadang itu dibuat dari kulit. Dan itu biasanya itu sampai di atas mata kaki. Nah, wa ayyakuna lan yen to ana apa muzah loro, ana iku khobare kana yakunu mimma iku saking perkara silai mayum kinu kang kongang apa tatabuul masyi, apa nuli-nuline mlaku ning dialehi ma ing ngatasé muzah loro. Dan syarat yang ketiga, dua muzah iku terbuat dari bahan perkara yang bisa digunakan untuk berjalan, digunakan untuk musafir misalkan.
Jadi musafir itu kan perlu berjalan-jalan. Lah, ketika dia memakai muzah, iku bahane iku bisa digunakan untuk berjalan. Jadi misalkan muzah iki mau sangat tipis dan iku mudah robek misalkan. Lah niku tidak diperbolehkan. Nah, dan engko ada catatan lagi, muzah iku perkara yang air sendiri tidak tembus. Jadi air tidak tembus pada muzah iki mau. Enggak sampai tembus ke dalam muzah. Nah, mulane ketika nantinya kok seseorang memakai muzah, bahannya terbuat dari perkara yang bisa menembus air, bisa ditembus air. Contoh apa? Misalkan kaos kaki. Iku tidak bisa dijadikan muzah. Karena apa? Bahannya sendiri kain. Lah kain iku bisa tembus air. Nah, iku masalah. Jadi muzah iku biasanya terbuat dari kulit. Wayam sahulan ngusap sopo al muqimu sopo wong kang mukim ngusap yauman ing dalam sedina walailatan lan sewengi. Adapun orang yang mukim, orang yang tidak dalam keadaan pergi, iku mengusap muzah waktunya 1 hari 1 malam. Jadi misalkan dia sudah wudu, nah, wudu terus setelah wudu sempurna kaki dibasuh tertib terus memakai muzah jam 7 pagi dia memakai muzah. Nah, ketika dia hadas misalkan 1 menit kemudian dia hadas, nah, dia diperbolehkan mengusap dalam wudu. Jadi ketika dia sudah memakai muzah itu kan wudune cukup hanya mengusap kaki, tidak perlu membasuh kakinya enggak, tapi cukup mengusap. Nah, itu waktunya sampai kapan? 24 jam. 24 jam. Jadi besok lah, misalkan iki hari Kamis, besok Jumat, nah, 24 jam yang akan datang iku baru muzah iki mau diulangi lagi, waktunya diulangi lagi. Wal musafiru lan wong kang lelungan salah sata ayamin ing dalam telu pira-pira dina bilayalihina kelawan pira-pira wengine salasah. Nah, adapun orang yang musafir, orang yang bepergian, iku boleh mengusap muzah dalam wudu. Waktunya kapan? 3 hari 3 malam. Jadi setelah 3 hari 3 malam, iku mengusap, membasuh kaki seperti biasa wudune. Nah, enggak kok mengusap enggak. Nah, pengen mengulang apa pengen memakai muzah lagi, ya wes copot wudu seperti biasa sempurna terus memakai muzah. Nah, iku carane seperti iku. Wabtidaul mudati utawi kawitane mangsa iku min hinayuh disu iku tetep saking mangsane hadas sapa wong. Kapan? Ba'da lubsil khufaini ing dalem sause nganggo muzah loro. Lah, adapun waktu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, terus 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, iku dihitung mulai pertama kali dia hadas sesudah memakai 2 muzah. Jadi jam 7 dia sudah memakai muzah, jam 7 pagi. Nah, jam 7 lebih 1 menit hadas dia. Nah, mulai dihitung 24 jam 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, iku jam 7 lebih 1 menit. Jadi besok jam 7 1 menit, iku berarti dia sudah mulai awal lagi, mulai pemakaian muzah lagi. Jadi muzah iki mau wis habis waktune, dia pengen make muzah ya mulai lagi. Jadi waktunya 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir, iku mulai dihitung sesudah dia hadas dan sudah memakai muzah. Jadi memakai muzah terus hadas, lah iku baru dihitung 1 hari 1 malam. Fa in masaha mongko lamun ngusap sapa wong oleh ngusap fil hadori ing dalem ing dalem omah, fil hadori ing dalem omah. Suma safara mongko kari-kari lunga sapa man, au masaha utawa ngusap sapa wong fi safari ing dalem lelungan, suma akoma mongko kari-kari kok ikmukim sapa wong. La jawabe in atama mongko nyempurnakake sapa mas hamukimin kelawan ngusape wong kang mukim. Jadi ada kasus ketika nantinya kok seseorang iki memakai muzah di rumah. Jadi di rumah memakai muzah itu kan dia diperbolehkan mengusap dalam wudu iku 1 hari 1 malam 24 jam. Nah, ternyata baru 3 jam. Nah, terus dia suma safaro bepergian misalkan ke Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur naik bis misalkan, nah, statusnya kan musafir. Nah,
Iku apakah dia ngusape seperti orang mukim 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam seperti orang yang musafir? Ternyata ngusape seperti orang yang mukim, tetap 1 hari 1 malam. Soalnya apa? Pertama kali dia memakai muza itu di rumah, statusnya mukim fil hador. Nah, au masa fi safar suma akoma, atau kasus kedua iki seseorang yang di situ mengusap muza di perjalanan. Jadi statusnya ini musafir dulu. Misalkan ini kasus kedua, ada orang di situ statusnya musafir. Jadi misalkan ziarah ke Mekah. Nah, ziarah di Mekah statusnya musafir, memakai muza dia. Memakai muza statusnya musafir, kemudian baru 2 jam sampai rumah misalkan statusnya mukim. Nah, itu bagaimana? Apakah ngusape 3 hari 3 malam atau hanya 1 hari 1 malam? Atama masham mukimin, tetap ngusape seperti halnya orang yang mukim 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam, lah itu muzah sudah habis waktunya. Artinya apa? Ketika dia wudu harus membasuh 2 kaki. Nek waktunya sudah habis. Pengen mulai memakai muzah lagi, yo copot wudu maneh terus memakai muzah. Nah, iku carane. Wayab tululan batal opo almashu opo ngusap. Nah, iki membahas masalah batale. Dek wau kan membahas masalah syarat perkara wajib yang harus ada. Ketika tidak ada, muzae enggak dianggap. Nah, tetapi yang iki membahas masalah batal. Mengusap 2 muzah hukumnya batal bisalah sati asya'a. Sebab telu piro-piro perkara. Sing pertama bikhol ihima, sebab kecopote muzah loro. Nah, tercopotnya 2 muzah iku membatalkan mengusap dalam 2 muzah. Jadi misalkan sudah memakai muzah 3 jam kemudian, nah, ternyata muzahnya dicopot, ya wes dia wudu harus membasuh 2 kaki. Enggak kok mengusap muzah itu enggak, soalnya muzah sudah tercopot. Dua-duanya tercopot atau salah satu nih tetap batal wudu. Nah, sing kedua awing kido ilmu dati utawa entae mongso. Jadi waktu mengusap muzah ini sudah habis. Nek mukim 1 hari 1 malam, nek musafir 3 hari 3 malam. Jadi nek ketika sudah pemakaian muzah setelah hadas, terus iku kok 1 hari 1 malam bagi orang yang mungkin berarti waktunya sudah habis, dia wudu harus membasuh 2 kaki. Enggak kok mengusap. Nah, iku. Sing ketiga wamalan perkara yujibu silai makang majibake apa mal husla ing adus. Perkara yang mewajibkan mandi iku membatalkan dalam pengusapan muzah. Jadi nek ketika misalkan memakai muzah meskipun baru 3 jam 4 jam misalkan waktunya kan belum habis, tapi karena ada perkara yang mewajibkan mandi, misalkan keluar mani atau misalkan haid, nah iku batal seketika pemakaian muzah iki mau. Jadi piye wudune tetap dia iki mau harus membasuh 2 kaki, wong muzah wis batal. Aku mau. Jadi memang pemasangan muzah iki memang jarang dilakukan di Indonesia. Muzah, pemakaian muzah itu zaman dulu banyak dilakukan di orang-orang Arab. Nek di Indonesia memang jarang sekali yang menggunakan muzah.